Nah, terkait dengan apa materi kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Imran Rasidi, Esos MM BKP. Nah, beliau ini adalah konsultan pajak yang istilahnya sudah malang melintang ya, 16 tahun di bidang perpajakan. Nah, terus mungkin di sini Pak Imronnya sudah datang apa sudah gimana Mbak apa operator Mbak Maya? Apa sudah hadir ya? Masih belum, Bu. Ini saya cek. Oke. Ya, sambil menunggu mungkin selamat malam. Jadi pada kuliah kelas kolaborasi pada malam ini sebetulnya topik kita itu mengenai 3 topik utama ya, yang nanti berurutan selama 2 hari itu. Nah, jadi mengenai anggaran, terus kalkulasi biaya target, Kaizen, terus kemudian kalkulasi biaya standar dan analisis varians. Nah, mungkin dalam apa dalam perkembangannya kan sudah diampu sama adik-adik sekalian di sini dari berbagai kelas kelas akuntansi biaya ya di Departemen Manajemen. Baik, sambil kita menunggu, mungkin itu alma mater gak sih? Almet tanggal 2 deh Mbak, kalau misalnya ini coba tolong di mute ya. Kalau misalnya tapi di tanggal 25 di edaran aktif bukan 22 ya. Ya, oke. Mungkin bisa dibantu di mute ya Mbak Maya nanti kalau misalnya berjalannya apa? Diskusi ya Mbak. Operatornya di sini siapa hari ini? Mbak Maya Iya, Bu. dengan Baik. Saya, Bu. Mbak Maya saja. Saya sendiri karena Oke, baik. iya, karena kelas kolaborasinya double. Ya, oke. Nah, jadi di sini sudah hadir. Yang saya lihat di sini masih Bu Nur Ain Desti ya. Ya, Bu Bu. Desti. Assalamualaikum, Bu Michelle. Waalaikumsalam. Ya, yang lain mungkin ini kan ada kelasnya Pak Noval juga ya. Pak Noval, terus Pak Adri dari apa akuntansi sama Bu Andar ya. Mungkin ada kelasnya Bu Himi juga, ada kelasnya Bu Okta. Nah, baik, mungkin ini saya juga bingung ini. Kok mulainya 7:30 itu terlalu malam ya. Nanti mungkin penyelenggaraan dari kelasnya itu mungkin nggak sampai apa lama-lama karena waktunya itu mengingat dari apa Ibu KPS mengarahkan jadi jam 9 itu sudah selesai. Nah, ini nanti sambil menunggu mungkin malam. Assalamualaikum. Oke, baik-baik. Oh, Ya, malam Pak Imran. malam Ibu Michelle ya. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya sesuaikan. Oh, oke, sudah. Nanti ini alokasi waktunya sampai jam 9 saja mungkin Bapak. Oh, baik Ibu. Ya, siap. Ya, baik. Mungkin saya mengantar tentang kurikulum vitae-nya Bapak dulu ya. Baik Ibu, Vitae-nya. terima kasih. Baik. Jadi Bapak Imran Rasidi ini 16 tahun gitu. Sudah di bidang perpajakan, kemudian juga menangani kasus-kasus khusus dan industri. Nah, meskipun di awalnya gitu Bapak di kantor akuntan Deloitte ya Pak ya, sekitar Betul 3 Ibu. tahun. Betul. Betul. Ya, terus kemudian saat ini sedang menempuh doktor di FEB UB. Jadi ini kandidat doktor ini Bapak. Oh, Makanya. insya Allah. Iya, Bu. Baik. Terus kemudian terkait dengan apa sertifikasinya juga masih seputar konsultan pajak. Kemudian sudah apa sertifikasi USKP level ABC. Terus juga sebagai konsultan pajak. Juga di sini yang menarik mungkin terkait dengan bea cukai ya Bapak. Nah, Betul. itu. Nanti mungkin bisa di-share, dikait-kaitkan gitu. Siap Ibu. Iya. Siap. Yang kasus khususnya ini ya, itu juga menarik Bapak. Mungkin nanti Benar. bisa di-share. Karena terkait dengan merger akuisisi itu kan, nggak semua Oh orang. iya, betul.
Saya juga Baik. pegang kebetulan. Baik. Ya. Jadi Bapak ini kekhususannya di bidang apa? Manajemen pajak, akuntansi pajak. Jadi terkait dengan itu maka jadi topik kita hari ini mengenai anggaran, kalkulasi biaya, biaya target, kaizen, biaya standar dan analisis varians. Baik. Nah, terkait dengan materi yang akan disampaikan mungkin tadi sudah saya sampaikan ya Bapak, mungkin karena mempersingkat waktu ya. Jadi nanti hanya ada 2 sesi. Jadi sesi yang pertama nanti Bapak memaparkan materi, terus kemudian berikutnya tanya jawab. Jadi tanya jawabnya mungkin nggak lama-lama Bapak, gitu, biar nggak terlalu malam. Arahan dari KPS begitu. Baik. Ya, baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Imran Rasidi, SOS MM BKP. Oke. Baik, Ibu, izin terima kasih perkenalannya Ibu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga kita diberikan kesehatan semua menjalankan aktivitas kita, termasuk hari ini kuliah umum bersama. Insya Allah tadi sudah sedikit dipaparkan atau diperkenalkan oleh Miss Elia. Insya Allah kalau terkait tema hari ini, saya bisa juga mengambil insight dari sisi kepraktisan, berhubung saya menjalankan usaha, tentunya berkaitan dengan penganggaran, ya. Bagaimana memulai bisnis dari awal, lalu tahun-tahun berikutnya menganggarkan biaya, menargetkan penghasilan. Insya Allah Bu Mesilia dan rekan-rekan mahasiswa bisa menambahkan insight dari sisi kepraktisan yang saya jalankan. Termasuk tema hari ini adalah anggaran ya, dan keterkaitan karena pajak itu nempel di aktivitas keuangan. Keuangan berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi sampai ke titik pajak kita mesti tahu runutannya. Mudah-mudahan kuliah hari ini dapat menambah value buat saya pribadi dan buat semua. Izin, mudah-mudahan suara saya terdengar baik ya di tempat masing-masing karena kita online. Baik, Bapak. Sudah jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share materi hari ini. Mudah-mudahan juga sudah tershare ke semua. Sebentar. Baik, ini adalah materi yang bagian terakhir ya, atau bagian-bagian setelah UTS ya. Jadi insya Allah bisa menambahkan, mencukupkan materi di akuntansi biaya. Saya akan mengkombinasi antara sisi teori yang saya baca kembali dan sisi kepraktisan yang memang saya temui langsung di lapangan. Baik terkait anggaran, kalkulasi biaya, standar, target, kaizen, dan varians. Nah, nanti jika memang aturan mainnya saya memaparkan dulu, atau mungkin boleh di sela saya ikut Ibu Meselia yang tadi ya, aturan mainnya, biar ada keteraturan. Tolong dicatat kalau memang ada pertanyaan atau bahan diskusi yang ditaruh di belakang, khawatir lupa gitu ya, kan materinya sampai jam 9 nih, 1,5 jam ke depan. Baik, izin saya mulai Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita mulai materi hari ini. Saya perbesar. Oke, saya kebagian 3 subbab dari materi akuntansi biaya. Sebagaimana yang kita lihat bersama, pertama adalah anggaran, laporan perakiraan, dan masalah-masalah perilaku non-manufaktur. Yang kedua, materi terkait
kalkulasi biaya, target, kaizen, biaya standar. Nah, tentunya ini kalau kita bicara manufaktur, itu akan terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, dan ada istilah overhead. Di konsep generalnya dulu ya. Yang terakhir tentunya berhubungan dengan biaya, kita akan berbicara efektivitas. Nanti kita akan berbicara isu varians antara suatu yang standar dan suatu yang aktual. Itu yang menjadi pengukuran oleh manajemen. Nah, ini adalah highlight materi yang kita akan bahas dalam 2 hari pertemuan. Insya Allah cukup dan disesuaikan dengan kontekstual teoritikal dan praktikal yang saya temui. Oke, saya mulai di awal supaya kita bisa rileks sebentar ya. Kita berbicara anggaran, berat nih langsung nih Bu dan semua mahasiswa. Jadi suatu hal yang anggaran negara misalkan atau anggaran perusahaan, kita yang simpel dulu aja untuk mengantar ke bahasan yang lebih dalam untuk bisa lebih fokus. Nah, kalau kita jadi mahasiswa ya, apalagi yang ngekos nih, apa sih setiap bulannya yang mesti keluar tuh? Misal kita akan beli pulsa misalkan atau fotokopi paper, print dan lain-lain, uang makan bulanan, bayar kos atau ngajak jalan temennya. Nah, itu bisa juga. Kenapa saya angkat mulai dari sini? Ini akan berhubungan dengan misalkan alokasi pengeluaran, ya. Tentunya tiap bulan, jika terutama yang kos atau mungkin tidak kos aja, tiap bulan apa sih pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan atau terjadi, ya. Nah, apa uang masuknya? Nah, tentunya macam-macam. Kalau kita kos, pertama adalah kiriman orang tua ya, itu andalannya tuh. Artinya kita mesti ukur berapa dikirimnya untuk apa-apa saja. Kemudian bisa jadi kalian juga part time gitu ya, nyambi bekerja karena di sela waktu mungkin punya keahlian seperti saya dulu waktu kuliah sempat memberikan les kepada anak SMA misalkan atau anak SMP, itu supaya buat nambah uang jajan saya gitu. Nah, atau dapat juga uang beasiswa. Nah, ini saya ingin memberikan pengantar terkait pembahasan yang bahasanya budgeting ya, anggaran gitu ya. Kita yang simpel dulu aja yang kita jalankan. Nah, dari sini tentunya kan kita berhitung ya, tiap bulan apa saja biaya-biaya yang kita keluarkan dan masuknya dari mana. Oke. Misal kalau kita baru jadi mahasiswa kan kita nggak punya bayangan gitu ya, nggak punya bayangan. Orang tua hanya misalkan referensinya begini, itu kakaknya dulu misalkan ya mungkin berkuliah di UB juga, itu tiap bulan keluar uangnya sekian, di budget gitu loh Bu dan Bapak dan mahasiswa, di budget nih, itu kakakmu dulu sekian untuk kuliah di Malang misalkan bukan dari Malang. Nah, tapi kan biaya terus naik ya, artinya parameter tadi kan menjadi kurang pas gitu ya. Nah, atau juga setelah kita kuliah berapa misalnya 1 bulan kita jadi tahu tuh, kita jadi tahu misalkan oh iya 1 bulan ini uang kos bayar sekian, sudah internet belum ya gitu. Kalau di kosnya sudah internet, oh berarti sudah termasuk misalkan. Atau kita punya tugas-tugas kuliah atau paper yang mesti difotokopi. Kalau zaman saya dulu masih fotokopi ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah online ya Bu, materi ya Bu. Materi-materi kuliah kan sudah online dan atau mungkin PDF file lah gitu ya. Tapi dahulu kita masih suka tuh fotokopi materi atau paper gitu ya, bahan dosen gitu. Nah, ini bisa jadi berubah. Nah, ini yang mengantarkan kita ke bahasan hari ini. Oh, gambaran dari suatu anggaran kurang lebih seperti tadi. Ada referensi kakak kita dulu kuliah di situ, atau kita referensi sebulan dulu nih
kita jadi tahu makan murahnya di warung nasi sebelah mana gitu ya. Jadi kan itu yang kita punya pola, atau kita mention, atau kita ngukur. Nah, paling tidak slide awal saya ini bisa mengantarkan ke materi anggaran. Jadi tiap bulan jangan sampai nih minjem teman atau minta tambah orang tua. Artinya apa? Kalau minjam teman atau minta tambah orang tua, berarti bikin anggarannya kurang tepat atau kurang baik dalam menyusun anggaran. Oke ya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan insight dari yang pertama ini. Ya, kira-kira apa lagi sih yang mahasiswa-mahasiswa sekarang keluarkan ya, yang cost gitu ya. Kalau saya kebetulan kuliahnya online, jadi dan kuliahnya di Jakarta. Oke, mari kelas nih. Ya Allah, lek ngomong juada dosennya top kabeh. Oh, kirain Bu Miselia komen. Oke. Mungkin ini Bapak, maaf saya salah ini, mungkin adik-adik mahasiswa dicek dulu semuanya ininya apa speakernya apa nyala, coba kalau belum coba dicek supaya nggak mengganggu nih, biar nggak distract Bapak. Oke, monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, izin saya lanjutkan. Nah, ini adalah pengantar. Mudah-mudahan lebih dalam kita tidak jet lag gitu ya, biar smooth masuk ke materinya. Saya izin lanjutkan. Oke. Nah, ini yang kita mesti atur anggaran. Oke, lanjutnya. Kita yang sekarang kuliah ya, adik-adik mahasiswa S1 yang kita kuliah, setelah kuliah lulus, apa kira-kira targetnya? Kan macam-macam ya. Bisa jadi lanjut kuliah lagi, bisa jadi bekerja pada instansi ya, atau atau bisa juga apa yang mungkin banyak sekarang ya Bu, dan banyak mahasiswa sekarang entrepreneur ya, mungkin jual barang atau menyediakan jasa ya, artinya tadi les, bimbingan, itu saya temui di beberapa mahasiswa. Nah, semakin lanjut, misalkan kita bikin buka coffee shop gitu ya, artinya kita mesti mengestimasi apa saja sih biaya kalau kita bikin coffee shop, lalu kita mesti tahu marketnya misalkan di Malang. Price-nya berapa yang masih bisa masuk ke warga sekitar gitu ya, di harga berapa. Nah, itu gambaran untuk kita bisa dari sekarang artinya gini, bisa nggak kita berpikir atau menabung info dengan nanti mau berwirausaha. Bisa jadi sudah cari titik lokasi, oh di sini ramai nih gitu ya, di jalan ini ramai, di jalan ini bagus strategi saya bikin usaha. Atau juga bisa lihat dengan kita buat coffee shop, oh sekarang yang ada siapa saja. Artinya itu potensial kompetitor yang kita bisa consider untuk dipertimbangkan. Mulai dari kita testing, belanja ya, di situ beli satu kopi, satu cupnya berapa misalkan. Yang satu lagi berapa. Nah, ini adalah dua slide menggambarkan ke bahasan yang lebih dalam tentang anggaran. Oke, nah ini mulai serius nih. Yang tadi mudah-mudahan bisa mengantarkan ke yang lebih serius gini. Oke, karena ini suatu keilmuan, kita mesti tahu teorinya apa atau pengertiannya apa. Ini beberapa teori atau mungkin pendapat anggaran itu apa. Anggaran kalau kita lihat bersama di sini ya, definisi dari Atkinson sama Kaplan. Anggaran sebagai pernyataan apa yang diharapkan atau direncanakan atau yang diperkirakan terjadi dalam periode tertentu di masa depan. Kalau sudah terjadi bukan anggaran, justru kita buat untuk di kemudian hari atau di periode di masa depan, sehingga kita perlu bikin estimasi. Nah, itu yang secara umum
kita menamakan anggaran. Jadi anggaran tentunya perlu dibuat secara teknis, ya, menyeluruh dan terkoordinasi dengan istilah keuangan, ya. Ini yang tadi saya bilang, kalau tadinya kita mulai kuliah di UB, ya, mungkin ngekos ya, bukan tinggal di Malang. Datanya apa? Artinya tahu titik-titik tempat makan murah misalkan, atau menuju akses yang dekat dengan kampus supaya misalkan tidak naik angkutan atau Gojek misalkan. Itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, peristiwa di masa lalu yang tadi saya contohkan, kalau ternyata kakak kalian itu pernah kuliah yang sama, artinya orang tua punya referensi masa lalu, berapa perkiraan anggaran, dan tentunya resiko di masa depan. Resiko di masa depan, ya tadi, harga naik, artinya biaya makan dahulu mungkin 5.000 sudah dapat ayam, nasi gitu ya, dan sayur. Sekarang mungkin sudah 10.000 ya, tambah es teh manis misalnya di kantin. Terakhir saya masih makan 15.000 tuh di kantin UB yang di dekat Pasca. Itu saya masih dapat tuh. Tahun lalu saya ke sana, tahun ini saya belum jalan lagi nih. Baik, ini adalah gambaran di awal yang kita mesti punya bayangan atas apa itu anggaran. Anggaran itu ada istilah begini, budgeting. Anggaran itu budget, penganggaran itu budgeting. Ya, kalau anggarannya sendiri ya itu rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif. Kita bisa baca bareng ya. Ini agak kaku kalau saya baca. Tapi izin sharing. Kebetulan saya memulai suatu bisnis dari selesai saya kuliah S1. Saya selesai S1 itu di 2004. Ya, saya selesai S1 2004. Bekerja pada perusahaan ya, karena S1 saya adalah perpajakan kebetulan, PIA lah kalau sekarang namanya. Maka saya bekerja dulu, apa yang saya gali mengenai informasi, oh kalau jual jasa pajak seperti ini. Kemudian apa biayanya? Ini biar kita sharing ya, ini real story-nya nih. Artinya terkait penganggaran. Sampai titik saya benar-benar membangun perusahaan secara legal itu di tahun 2012. Di tahun 2012. Artinya dari awal karena mindset saya memang suatu saat, jadi gini, pentingnya sekarang teman-teman mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa ya, kita mesti punya tujuan. Setelah lulus mau apa? Boleh bekerja dimanapun, atau kuliah lanjut, atau karir apapun. Kebetulan dahulu saya berencana, entah kenapa terpikir, saya sepertinya mau punya usaha gitu ya. Ini sudah di apa istilahnya, kuliah semester, bukan semester, tahun ketiga, tahun keempat, baru dapat ilham. Tahun ketiga, tahun keempat dapat ilham. Oh ya, tapi saya sudah terpikir untuk apa saja yang saya harus pikirkan, ya, biaya, gambaran jasa, kemudian bagaimana menjual jasa dan lain-lain. Nah, saya memulai itu di 2012. Artinya apa? Yang perlu saya siapkan bukan hanya soal tadi biaya dan atau potensi penerimaan, tapi juga teknisnya. Artinya bagaimana market yang saya mau tuju. Artinya sekarang mungkin seperti kalau kita kuliah di manajemen, banyak tuh outputnya. Kalau saya tuangkan itu konsultan manajemen itu banyak sekali. Konsulan HRD, konsulan marketing, konsultan keuangan ya. Nah, ini yang akhirnya saya tadi membuat konsultan pajak dan manajemen akhirnya. Kenapa? Karena itu satu kesatuan sebenarnya. Manajemen teks ada di dalam suatu manajemen. Nah,
ini terkait gambaran kurang lebih budget dan budgeting seperti ini. Yang satu adalah berbicara proses nyusunnya, yang satu rencananya, tapi ditulis gitu ya. Tulisnya mungkin kalau dulu saya nggak rapi-rapi tuh, punya coret-coretan. Kemudian nanti kalau dapat pengetahuan baru ya, pengetahuan baru tuh maksudnya, oh ternyata menjual jasa perpajakan itu kita mesti misalkan ya pertama mesti mahir di keilmuannya ya. Yang kedua punya teknik komunikasi yang cukup. Artinya produknya bagus tapi tidak bisa terdeliver, itu juga suatu masalah. Nah, artinya sangat komprehensif. Baik, itu saya coba sisipkan ya beberapa experience dan atau pengalaman hidup saya yang saya ketemu terkoneksi dengan materi hari ini. Baik, saya izin lanjutkan. Oke, kalau tadi kita sudah punya gambaran dari anggaran, budget dan budgeting, apa sih manfaat dan kelebihannya? Tentunya pertama adalah sisi manfaat, itu bisa mengarah pada tujuan bersama. Artinya di sini yang mau dilihat adalah anggaran dalam konteks bukan pribadi, tapi grup. Grup itu bisa didefinisikan perusahaan, organisasi, atau badan kepemerintahan ya. Artinya tujuan bersama untuk tercapai. Yang kedua, dapat digunakan alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Kenapa? Karena kalau nanti sudah bekerja, tentunya di perusahaan Soalnya itu gue 300 pas. Gak bisa gue kelempar. Oke. Baik. Ada isu nggak Bu? Tadi katanya takutnya apa tuh? Kelempar 300 takutnya nggak bisa masuk ya? Gimana nih? Saya lanjut ada aja. kendala teknis Pak, jadi. Oh, ada kendala teknis. Oh, alah. Ini sudah diusahakan sama operator untuk bisa masuk diarahkan ke YouTube yang sisanya. Jadi operatornya nggak paham bahwa ini kelasnya lebih dari 300 gitu. Oh, alah. Baik, baik. Ada Ibu nggak sekitar apa-apa. 8 kelas loh Pak. Jadi Oh, alah. luar Baik, biasa baik. banyak ini sebetulnya. Iya. Saya tunggu, nggak apa-apa kalau mau di-resolve, Ibu takutnya tertinggal yang lainnya nanti. Oh gitu. Ya barang. Nggak bisa Pak, ini solusinya saya sudah minta solusinya, cuman akhirnya disusulkan lewat YouTube itu nanti. Oh, oke. Tapi sudah direkam atau ada ini biar dokumen internalnya? Kalau direkam sudah Bapak. Sudah ya, baik. Sudah. Baik, Bu Misalia. Aku lanjut atau? Monggo dilanjut. Oh, ada Raisen. Oh ini, iya. Silakan Mbak Maya. Iya, baik. Sebelumnya mohon maaf Bu, terkait Zoom-nya memang maksimal 300. Mungkin untuk hari ini sudah saya record. Untuk hari ini mungkin nanti kami bantu di YouTube, dan untuk besok akan kami upgrade kuotanya menjadi 500. Itu ya Bu ya, untuk besok. Baik. Terima kasih Mbak Dan Maya saya ya operatornya. Assalamualaikum Pak Irmeran. Oh, halo Bu Himi. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Misel, Assalamualaikum. Mbak Maya, Assalamualaikum semuanya. Terus Mbak Maya, ada berapa kelas yang enggak tercover Mbak Maya? Menurut informasi sekitar 3 kelas Bu. 3 kelas, nggak tahu ya kelasnya siapa aja. Saya Bu. Oh, kelasnya Mbak Desti Mbak Bu. Misel. Bu Desti Bu. Iya. Ini nggak kelihatan siapa Mbak Desti. Kelas saya terus pun di reportnya Mbak. Ini untuk tadi solusi dari Mbak Maya hari ini akan direcord dan disusulkan melalui YouTube. Kalau besok baru akan di-upgrade, Bu. Oh. Nggak salah. Ubi juga dari Ya sudah. Atau ada planning Bu Himi untuk resolve semua bisa dengar bersama, maksud saya. Iya ya, ini udah hadir 300 nih. Maksudnya kalau reschedule besok gabung pun ini ya padat materinya.
Kalau saya ulangi lagi, mumpung belum jauh nih jalannya nih Bu, baru setengah jam. 19.35. Enggak, soalnya diwajibkan ya Pak. Terus kalau Iya. nggak hadir, kasihan Mbak Desti Iya. ya mahasiswanya ya Mbak Desti. Atau Bu Imi maaf, Bu Michelia maaf, ini cuma ngobrol ya, artinya kalau ada kewajiban absen, lalu juga mudah-mudahan tidak terjadi, ya tidak terjadi perbedaan apa ya mendapat ilmu deh. Kalau memang mau di rearrange, misalkan saya tambah jamnya besok atau satu ditaruh di pagi atau satu sore, saya pikir besok saya punya waktu lebih biar semua bisa masuk. Tapi saya balik lagi ke para ibu dosen pengampu. Oh, monggo terserah Ibu moderator hari ini yang mengambil keputusan. Ibu kasihan takutnya Ibu, iya, takutnya kasihan. Saya nggak masalah, besok saya lebih luang. Kalau hari ini memang saya nggak pada tadi pagi. Ini Mbak Maya raise hand lagi Bu. Iya, gimana Mbak Maya? Saya memang diwajibkan untuk masing-masing semuanya. Betul. Wajib ini Pak. Siap. Jadi kalau nggak diikutkan kan kasihan. Kalau saya sudah mengantisipasi mungkin besok yang wajib, akhirnya saya tukar gitu Bu. Jadi yang sekarang begitu. Yang ada dulu ini aja. Oh begitu. Anggap hadir semua gitu. Ya sudah terserah pengambil keputusan. Kalau kelas lain mungkin kesepakatannya bagaimana Ibu? Ini kebetulan dosennya kami bertiga aja Bu. Pak Noval, Bu Andar, Pak Adri, yang lain ini induk-induknya pada nggak ada. Oh gitu. Kasihan juga kalau memang ini maaf Bu Michelia, Bu Himi dan rekan dosen lainnya. Kalau memang besok pun mau ada 2 sesi, mungkin 1 pagi 1 sore saya bisa. Saya insya Allah saya luangkan. Kalau besok full panjang, saya khawatir mahasiswanya capek. Bosan. Nggak apa-apa. Kalau besok jadi sudah 500. Ini sudah ada Bu Handar, Bu. Monggo, mungkin Bu Handar bisa urun rembuk, Bu. Maaf, saya nggak buka kamera dulu ya. Barusan pergi. Saya pikir nggak apa-apa. Hari ini mungkin anu aja, terus nanti kan ada tadi ya di YouTube itu tadi ya. Nah besok diwajibkan gitu. Gimana? Soalnya juga anak-anak terserah. Iya, kalau saya di kelas saya, soalnya juga anak-anak juga padat dengan tugas-tugas soalnya ya. Jadi mungkin gitu. Itu kalau saya ya, kalau di kelas saya. Kebetulan kelas saya ada mboten Mbak Maya. Untuk saya di kelas saya ada beberapa soalnya. Kelas apa Bu? Biar saya cek. Ini kelas saya kelas BD, BE, BF. Terus 1 kelas kewirausahaan, KWU. Oh iya, sudah Bu. Banyak yang join. Masuk. Oh, sudah masuk semua ini. Iya. Tapi saya enggak masalah ini. Yang bermasalah monggo kalau sudah diputuskan oke lanjut. Saya izin masuk Bu. Monggo. Mohon maaf yang tadi Bu, karena memang ini maksimalnya 300, mungkin untuk hari ini kami fasilitasi untuk teman-teman mahasiswa bisa mengakses recordnya itu melalui website kami dan nanti di YouTube juga bisa Bu. Untuk besok nanti akan kami upgrade kuota Zoom-nya, begitu. Namun untuk keputusannya saya kembalikan ke Bapak Ibu, monggo. Baik. Monggo Mbak Misal. Saya ikut keputusannya Mbak Misal. Kalau saya mungkin akhirnya nanti setengah-setengah masuknya untuk presensi aja, jadi nanti gantian gitu. Hari ini, baru yang besok yang wajib gitu ya Bu ya, biar bisa gantian. Iya, baik. Monggo supaya nggak mengganggu jalannya. Ini alhamdulillah beberapa mahasiswa saya 2 kelas juga sudah masuk kok ini. Iya, baik. Kelas saya nanti saya suruh gantian aja Ibu. Oh iya. Gitu. Monggo Pak Ibran, silakan. Terima kasih. Lumayan. Gak apa-apa. Iya. Terima kasih sudah dirembukan. Kita lanjut ya Ibu-ibu dosen dan mahasiswa semua. Saya izin lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali.
dengan sudah tahu definisi anggaran, kita juga mesti mengetahui apa sih benefit atau manfaat dari anggaran itu sendiri. Pertama, tadi saya sudah jelaskan yang A, B, kemudian C, itu juga bisa untuk memotivasi karyawan. Artinya ada anggaran, tentunya berkaitan juga dengan bagaimana karyawan itu terapresiasi. Artinya ada target, kemudian ada apresiasi. Itu bisa memotivasi karyawan, maksudnya seperti itu. Kemudian manfaat lainnya adalah adanya tanggung jawab yang ditaruh di setiap karyawan yang terlibat di dalam penyusunan tadi. Tentunya menyusun anggaran untuk menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Nah, ini adalah manfaat anggaran. Kelemahannya apa saja? Kelemahan dari anggaran tentunya karena kita mengukur, maka itu bisa terjadi bias karena suatu hal yang diestimasi gitu ya atau ditaksirkan, sehingga itu potensi yang bisa terjadi dari suatu anggaran. Dan saya pikir normal karena mengestimasi sesuatu yang belum terjadi. Yang perlu dipastikan adalah parameter untuk mengukur ketidakpastian tadi. Yang berikutnya adalah dari kelemahan ini memerlukan waktu. Ya, namanya nyusun, kemudian perlu waktu, tentunya tenaga, uang yang tidak sedikit. Sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Baik, saya lanjutkan. Kalau gitu apa saja tahap-tahap penyusunan suatu anggaran? Antara lain ya, pertama adalah pedoman. Jadi penentuan pedoman anggaran, persiapan, penentuan anggaran, sampai pelaksanaan anggaran. Ini paling tidak secara teknis apa saja step-stepnya. Nah, ini ya tahap-tahapnya ya. Nanti kita berbicara apa saja sih dari pedomannya, persiapannya, penentuannya, pelaksanaannya. Secara teknis kita pada slide berikutnya. Oke, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Pertama adalah pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Kenapa? Karena begini, anggaran tentunya kalau ini berhubungan dengan banyak hal. Kalau dari sisi keuangan, itu yang dilihat adalah elemen laporan keuangan dari laba rugi dan juga neraca ya. Dari situ dapat menggambarkan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Tentunya mesti tahu kebijakan tentang tujuan dan tujuan perusahaan. Misalkan begini, perusahaan baru berdiri ya. Misal perusahaan baru berdiri, maka apa saja yang perlu diperhatikan? Misalkan yang terbesar karena baru berdiri, pos apa? Antara lain pos pendirian, biaya pendirian ya, biaya-biaya untuk pendirian. Bagaimana target yang ditentukan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Pada umumnya perusahaan pada tahun pertama karena baru berdiri, kemudian penetrasi pasar, kemudian menjajaki pasar, bisa jadi labanya tidak tinggi atau cenderung rugi. Nah, ini yang harus diketahui dalam menyusun anggaran di tahun pertama, apa saja rencana dari manajemen. Nah, sejauh mana suatu kebijakan atau tujuan perusahaan, misalkan kita akan mungkin merugi di tahun pertama, tahun kedua, tapi kita mau menargetkan tahun ketiga untung gitu ya. Nah, itu akan terlihat terkait dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Lalu dua, data masa lalu. Nah, uniknya kalau suatu perusahaan kan begini. Mau kemana? Tentunya ada pemulaan. Kita berbisnis atau berdagang ya, rekan-rekan mahasiswa dan mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin punya warung dan lain-lain. Nah, data masa lalu itu artinya gini, kalau perusahaan baru diri, data masa lalunya apa? Gitu ya. Data masa lalunya tentunya tidak punya historikalnya.
Apa yang bisa diambil? Tentunya data perbandingan. Perbandingan usaha sejenis. Yang tadi saya bilang, kalau kita mau bikin coffee shop, apa saja sih biaya-biaya yang ada? Misalkan apa? Sewa ruko misalkan. Kemudian beli peralatan untuk apa itu kopinya, pemecah biji kopi misalkan, gula dan lain-lain, cupnya, kemudian sedotannya dan lain-lain. Nah, informasi-informasi tadi karena baru berdiri tentunya bukan data masa lalu, tapi data dari hasil riset atau data dari hasil perbandingan riset market misalkan ya. Nah, ini yang keterkaitan nomor 2. Data masa lalu bisa jadi setelah kita tahun pertama terlewati, tahun kedua pas nyusun, oh sudah ada. Yang lalu tuh kita punya biaya ini misalkan. Oh ternyata apa? Kalau kita beli. Udah keluar nih. Udah, siap ya. Oke, kalau kita beli di vendor ini harganya mahal. Apakah ada vendor lainnya yang kita bisa dapatkan harga lebih murah? Misalkan seperti itu. Atau terkait jualan, harganya kita mesti dapat estimasi. Misalkan gini, 1 cup kopi itu akan kita jual dengan harga berapa? Mau menggunakan referensi yang mana? Ya, apakah menggunakan referensi misalkan Starbucks gitu ya? Atau apalagi kopi-kopi yang ada di pinggir jalan misalkan ya, itu kan berbeda-beda ya harganya. Nah, ini yang kita mesti tahu kita ada di segmen yang mana. Kemudian nomor 3, apa yang kita perlu pertimbangkan dalam menyusun anggaran? Perkembangan kondisi ekonomi. Artinya sejauh mana kondisi ekonomi mempengaruhi anggaran yang sedang dibuat oleh perusahaan. Ya, misalkan apa? Kondisi ekonomi dampak COVID misalkan terakhir kemarin ya. Mau bikin apa nih gitu ya. Nah, tentunya ekonomi sedang slow down, lalu kita mau menjalankan suatu bisnis yang kira-kira bisa dijalankan di masa period COVID misalkan, atau sekarang. Nah, kondisi-kondisi tadi kita perlu mempertimbangkan. Jangan sampai anggaran tadi kita bikin, tapi ternyata kondisi ekonomi sedang tidak baik misalkan. Astagfirullah, iya. Baik. Nah, nomor 4, pengetahuan tentang taktik, strategi, dan pergerakan pesaing. Kalau kita bikin coffee shop yang tadi, ada nggak yang kiri atau kanan kita juga punya usaha sejenis? Dan sudah buka dari sejak kapan? Dan ada di harga berapa? Itu yang mempengaruhi taktik dan strategi penyusunan anggaran. Banyak hal lainnya seperti kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah kalau di yang besar ya poin 5 nih. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Kalau dari sisi pajak kita tahu sekarang PPN-nya berapa? 11% ya. Tadinya 10%. Itu tentunya harga yang kita beli ya di barang atau jasa yang kita beli tentunya mempengaruhi ya adanya kenaikan pajak tadi. Nah, sejauh mana perusahaan menyusun anggaran untuk juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah tersebut. Yang 6, dalam menyusun anggaran perlu juga untuk penelitian untuk pengembangan perusahaan. Ini juga menjadi penting terkait rencana masa depan. Baik, nah ternyata dalam menyusun anggaran kalau kita lihat apa saja yang mempengaruhi itu bisa dari sisi internal dan sisi eksternal. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal untuk kita bisa mengukur efektivitas penjualan misalkan, kita perlu mempertimbangkan data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. Yang berikutnya, kebijakan perusahaan, harga jual, syarat pembayaran atau promosi. Misalkan apa? Perlu nggak adanya promosi? Seperti apa? Misalkan kebijakan diskon atau kebijakan jika beli 2 gratis 1 dan lain-lain. Itu bisa jadi menambahkan insight untuk
faktor internal yang diperlukan ya dalam penganggaran. Kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produksi tentunya berkaitan dengan misalkan perusahaan trading dan atau perusahaan manufaktur. Misalkan mesin terkait produksi sudah berapa lama usianya dan atau masa manfaatnya. Itu yang nanti berpengaruh terhadap biaya ya yang dialokasikan terkait penyusutan ya penyusutan dan juga atau amortisasi biaya. Tenaga kerja perusahaan ini tentunya berkaitan dengan di setiap daerah itu ada istilahnya upah minimum regional atau upah minimum provinsi ya. Ini yang kalau di budgeting kita mesti mempertimbangkan itu. Usaha kita ada di daerah mana, kemudian UMR, UMP-nya berapa, kemudian bisnis kita seberapa besar, jual barangnya ke misalkan apa ya, kalau di Jawa Timur misalkan saya pernah membantu satu perusahaan bergerak di bidang alas kaki di daerah Sidoarjo. Nah, itu terkait faktor internal tentunya yang saya ketemu dari pemiliknya upah. Seberapa upah yang mesti dialokasikan. Yang kedua, juga kebetulan pengusahanya ingin mengembangkan daerahnya ya. Dia mempekerjakan warga sekitar gitu ya. Artinya bisa mendorong ekonomi di situ, tapi tenaga kerjanya biaya upahnya apa istilahnya bisa masuk dalam anggaran yang dipertimbangkan gitu ya. Modal kerja perusahaan. Modal kerja faktor internal ini menjadi penting. Kenapa? Modal kerja tentunya bisa dari uang investasi yang pemilik usaha miliki atau berasal dari pinjaman. Ini yang harus dipertimbangkan. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, misalkan apa? Ya tentunya aset ya, aset-aset berupa mesin, kendaraan, dan lainnya. Faktor internal ini banyak, kalau saya sebutkan satu-satu, ini sampai 7. Tapi sebetulnya tidak terbatas, artinya yang harus dipertimbangkan adalah balik lagi, bisnisnya di bidang apa. Bisa jadi ada di luar 1-7 yang apa namanya perlu dipertimbangkan. Baik, ini yang nanti kalau kalian ada pertanyaan dan atau diskusi silakan ya. Artinya faktor internal yang selain ini kira-kira apa yang bisa dipertimbangkan. Baik, saya lanjutkan. Faktor eksternal itu misalkan keadaan persaingan, tadi saya sudah singgung sedikit. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk ya. Kemudian tingkat penghasilan masyarakat sampai dengan perekonomian. Ini adalah faktor-faktor yang juga menentukan dalam penyusunan anggaran ya. Tingkat penghasilan artinya apakah penghasilan di masyarakat atau yang kita mengconsider atas produk kita itu bisa masuk gitu ya. Bisa masuk artinya gini. Kita menciptakan produk lalu kita men-set harganya, lalu harganya di level berapa? Apakah harga itu bisa acceptable di calon konsumen? Jangan sampai produknya bagus, tapi harganya tinggi sehingga tidak bisa efektif dalam menjualannya. Tentunya ini juga akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Lainnya adalah berbagai kebijakan ya. Tadi saya sudah singgung salah satunya pajak. Dengan 10% naik jadi 11%, barang-barang yang kita konsumsi tentunya ada kenaikan 1% ya, dan atau kos yang kita keluarkan. Nah ini juga bisa mempengaruhi misalkan tingkat laba. Apakah perusahaan akan menurunkan sekian persen labanya dari efek PPN tadi, atau tetap ingin mengcover atau jangan sampai misalkan customer-nya tidak jadi beli atau mengurangi daya beli misalkan, maka bisa jadi harganya tetap. Itu adalah pilihan dari perusahaan ya atau pengusahanya. Tentunya ini berpengaruh dalam penyusunan anggaran. Baik, saya izin lanjutkan. Yang tadi ya, tahap penyusunan anggaran.
ini ya secara teoretikal sudah saya singgung beberapa, disusun beberapa bulan sebelum tahun anggaran baru, menetapkan rencana besar perusahaan, kemudian membentuk panitia. Biasanya ya perusahaan yang saya ketemu ya, yang beroperasi di menghasilkan laba atau memang profit oriented, menyusun anggaran pada tahun-tahun sebelum masuknya tahun baru misalkan. Misalkan sekarang tahun 2023. Nah, nanti akan 2024. Kapan kita perusahaan menyusun anggaran? Biasanya bulan sebelum dimulainya 2024. Bisa jadi sekarang nih ya, atau budgetingnya di bulan 10, 11, atau 12. Artinya bagaimana perusahaan mempersiapkan tahun depannya dengan gambaran tahun ini. Nah, itu bagian dari pedoman penyusunan anggaran. Kemudian siapa aja yang nanti terlibat? Karena anggaran itu melibatkan biaya ya, kalau melihat dari sisi keuangan, biaya, kemudian penghasilan atau target penerimaan, lalu aset-aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan ya, dananya seberapa besar, maka itu menjadi penting untuk diperimbangkan dalam pedoman anggaran. Siapa saja yang terlibat? Direktur, manajer, atau keuangan, manajer keuangan. Ini yang akan divisi per divisi nanti duduk bersama untuk menyusun anggaran. Selanjutnya adalah tahap persiapan anggaran. Dalam fase ini biasanya diminta untuk menyusun ramalan penjualan ya, sales forecasting untuk tahun anggaran baru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, untuk bisa menyusun atau memprediksi penjualan di tahun depan, itu setiap divisi dalam hal ini misalkan pemasaran nih, apa ramalan untuk tahun depan ya. Tentunya ramalan ini punya dasarnya misalkan sales tahun ini, misalkan growth dari customer atau klien ya, atau konsumen itu seberapa tinggi. Yang juga jadi suka saya temukan yang dilihat adalah tren. Misalkan Januari sampai Desember itu tren salesnya ada di kondisi yang mungkin dia flat, lurus, atau dia bisa fluktuatif. Misalkan ya, sebagai contoh begini, rekan-rekan mahasiswa. Saya ada menghandle klien saya penerbit nasional buku, ya, buku penerbit nasional yang targetnya adalah buku untuk sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, ya. Nah, kalau melihat sales forecasting-nya, tahu nggak tingginya akan ada di bulan-bulan apa? Tingginya ada di bulan-bulan penerimaan siswa baru, ya, atau tingginya ada di bulan-bulan pergantian semester. Nah, itu siklus yang setiap bisnis belum tentu sama. Artinya trennya bisa jadi tadi saya bilang flat di setiap bulan sampai bulan 12 dia rata gitu ya, atau cenderung naik grafiknya. Tapi dalam industri tertentu bisa jadi di bulan-bulan tertentu. Misalkan terkait buku tadi, dia tinggi pada bulan-bulan pergantian tahun ajaran ya, dan atau semester. Nah, ini yang mesti dilihat dalam sales forecasting-nya seperti apa. Lanjut ya. Ketiga, penentuan anggaran. Dalam fase ini ada rapat dari semua manajer. Jadi diadakan rapat bersama. Selanjutnya adalah kepentingan pengawasan. Setiap manajer wajib membuat laporan realisasi anggaran. Tentunya istilahnya, ada beberapa perusahaan yang saya jumpai ya,
ada anggaran yang mereka buat setiap tahunnya dan ada realisasi. Artinya mereka membuat juga laporan realisasi dari semua unsur-unsur yang dianggarkan. Baik, saya lanjutkan. Oke, permasalahan perencanaan dan penganggaran. Oke, apa saja sih kalau kita lagi bikin budget ya dan atau melakukan perencanaan? Pertama adalah yang bisa terjadi adalah salah urus anggaran di awal dengan proses penganggaran, dengan menyarankan aktivitas yang bukan prioritas. Tentunya ya setiap organisasi dan atau saya mendudukan konteks perusahaan di sini itu ada prioritas. Misalkan suatu perusahaan ingin mendevelop produknya. Nah, tentunya apa yang bisa tinggi di tahun tersebut? Salah satunya adalah biaya pengembangan. Biaya pengembangan akan relatif tinggi, biaya research-nya. Nah, apakah ini menjadi prioritas di tahun tersebut? Itu yang perlu menjadi concern apa biaya-biaya dan atau concern apa atas rencana misalkan penerimaan atau penjualan. Nah, bisa jadi ada salah di situ dalam menyusun anggaran mana yang menjadi prioritas. Berikutnya ada kecenderungan markup dalam proses perencanaan. Ya, satu, perencanaan itu sendiri taksiran, gitu ya. Yang kedua, apakah taksiran-taksiran tadi itu juga menjadi adanya isu markup yang memang terjadi dari setiap divisi atau dari suatu divisi dari perencanaan tadi. Kalau di markup tentunya akan terlihat budgeting cost-nya mungkin relatif tinggi gitu ya dengan argumentasi yang dibuat gitu. Tapi realnya bisa jadi tidak setinggi itu. Nah, ini juga akan berhubungan dengan istilah fraud ya. Mungkin pernah dengar istilah fraud ya. Fraud dalam penyusunan anggaran. Fraud itu apa? Fraud itu simpelnya adalah mengambil keuntungan dari suatu kondisi yang dalam kondisi misalkan organisasi. Siapa yang mengambil keuntungan? Nah, coba kita lihat ini ada pie chart di sebelah kanan ya. Di situ saya ambil dari salah satu penelitian. Jadi fraud di Indonesia dari sumber laporan Association of Certified Fraud Examiners ya, itu fraud bisa terjadi di banyak level. Misalkan di karyawan, di lain-lain, manajer atau atasan atau direksi. Apa sih contoh realnya dan atau apa yang bisa dan apa yang terjadi ya? Misalkan begini. Ada suatu divisi menganggarkan kos biaya yang contoh pengadaan suatu biaya. Nah, pengadaan biaya tadi sebetulnya pertama begini, variabelnya adalah apa yang terjadi tahun lalu, kosnya, biayanya. Lalu estimasi untuk tahun depan dikontak lagi misalkan penyedia jasanya atau penyedia barangnya. Nah, apakah terjadi kenaikan? Ini juga yang bisa menjadi peluang untuk fraud tadi ya. Peluang dalam artian cost-nya bisa jadi ditinggikan oleh pembuat anggaran sehingga sebetulnya realnya tidak seperti tadi atau suatu kondisi persyaratan tertentu vendor yang tadi ya yang memang menjadi penyedia atas kebutuhan perusahaan yang memang bisa berpeluang adanya fraud, misalkan markup dihubungkan dengan markup dan juga atau keuntungan pribadi yang didapatkan oleh oknum ya dalam konteks perusahaan tadi. Lainnya adalah ditemukan dalam satu penelitian permasalahan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah korupsi politik dan korupsi administrasi. Nah, karena ini sudah mengutip kalimat begini, saya kutip referensi penelitian siapa. Paling tidak itu bukan menambahkan sisi keilmiahan. Oh iya, ada yang meneliti memang.
ada dalam suatu penganggaran korupsi politik dan korupsi administratif ya. Politik simpelnya begini, karena ini misalkan ada PTA kita bilang ya, ada suatu PTA, kemudian PTA untuk departemen tertentu dipegang oleh Tuan X ya. Tuan X ternyata memegang untuk misalkan pengadaan suatu barang. Nah, bisa jadi dia akan cari beberapa vendor, tapi bisa jadi di vendor tadi ada sisi pertemanan dan atau hubungan yang nanti bisa dikondisikan. Nah, kurang lebih itu menggambarkan adanya konteks politik ya dalam artian berbisnis tadi. Artinya bisa jadi tender 3 atau misalkan lebih dari 1 ya, 2 atau 3 memang dikondisikan mesti ada. Tapi sebetulnya pemenangnya sudah ada gitu ya. Nah, itu makna dari korupsi politik tadi. Atau administratif seperti ini contohnya. Misalkan ya, ada biaya pengadaan suatu barang atau jasa, cost dari vendor misalkan kita sebut saja 100 gitu ya. Nah, fraud itu bisa dilakukan di banyak level tadi yang ada gambar di sini. Bisa suatu dijanjikan begini. Bisa vendornya bisa untuk meninggikan cost-nya tadi. Bisa jadi di luar ini ya, ini lain-lain nih. Misalkan saya kontak Bu Misilia misalkan, Bu, saya boleh masukin ini ya, nanti Ibu saya kasih persen. Nah, itu juga itu adalah gambaran salah satu istilahnya fraud dan atau mungkin dalam konteks korupsi administratif yang ya memang adanya begitu dan itu didukung oleh penelitian. Baik, ini supaya punya gambaran dalam permasalahan dan perencanaan penganggaran. Baik, lanjutnya. Kita akan lebih mengkerucut ke angka-angka nantinya. Tapi ini paling nggak konsep dan narasi-narasi yang saya mesti tuangkan di awal. Oke, anggaran dan laporan perakiraan. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ini anggaran bisa berkaitan dengan banyak hal. Ada anggaran biaya di situ, ada anggaran pengeluaran. Kalau kita lihat garis-garisnya ini, karena konteksnya akuntansi biaya atau konteksnya anggaran itu berhubungan dengan tools keuangan. Tools keuangan itu apa? Laba rugi dan atau neraca di sini. Nah, kita lihat bersama semua terkoneksi. Anggaran biaya. Anggaran biaya dia terhubung dengan laba rugi. Lalu anggaran biaya terhubung dengan penjualan. Apa misalnya? Misal untuk bagian marketing itu ada di beberapa perusahaan istilahnya insentif marketing. Jika bisa menjual sekian, staf tersebut akan mendapatkan insentif. Insentif dari sisi perusahaan akan menjadi suatu anggaran biaya dan itu berhubungan dengan penjualan. Nah, ini keterkaitan yang bisa terjadi. Anggaran lainnya adalah anggaran biaya terkait schedule produksi. Nah, di sini akan berhubungan dengan efektivitas jalannya produksi. Lainnya apa? Biaya berhubungan dengan neraca. Neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan itu apa? Yaitu tadi, apakah sejauh mana aset dan atau liabilities yang ada di perusahaan. Aset seperti berapa dana yang ada dan tersedia, dan atau apakah adanya hutang yang tinggi sehingga apa? Adanya kewajiban bunga misalkan dari pinjaman misalkan. Ini kan yang perlu dianggarkan. Nah, jika kita lihat bersama ya di sini dalam penyusunan anggaran dan laporan perakiraan ya bisa meliputi satu memperbaiki rencana strategis organisasi, kemudian mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi, kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi, besarnya biaya. Nah, ini gambaran-gambaran tujuan utama dari penyusunan anggaran ya. Kita nanti bisa bahas kalau memang ada pertanyaan. Baik,
penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting dalam penyajian penyusunan anggaran. Ya, di sini termasuk dikatakan oleh Jenning ya 2008, laporan keuangan yang dapat diandalkan sangat diperlukan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oke, saya lanjut ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di meeting chat dulu ya. Nanti kita bisa bahas karena ini targetnya jam 9. Mungkin kita sepakati sisa waktu sekitar 15 atau 10 menit sebelum jam 9 kita diskusi ya, atau kita buka ruang diskusi. Sementara kalau memang mau menampung pertanyaannya takut lupa, silakan taruh di meeting chat. Dan ada yang tanya saya untuk link YouTube nanti dibantu oleh Bu Michelle ya. Baik. Oke, saya izin lanjutkan. Penganggaran itu sendiri dalam satuan acara perkuliahan ya, ini bisa berdasarkan apropriasi, incremental, dan dasar nong atau zero base. Anggaran apropriasi itu apa? Anggaran yang dibentuk untuk tujuan tertentu, jumlah tertentu, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Ini biasanya digunakan dalam pemerintahan. Namun bagi perusahaan ini hal-hal yang sangat terbatas. Misal anggaran apropriasi untuk budget iklan ya. Mungkin kita suka lihat ya di banyak tempat, misalkan di jalan-jalan utama itu ada iklan, banner, advertising. Nah, di sini dikaitkan dengan budget anggaran untuk tujuan tertentu. Artinya sudah ditentukan untuk advertising misalkan sekian budgetnya, dan terbatas budget ini hanya untuk advertising. Nah, ini adalah penganggaran berdasarkan apropriasi. Kemudian anggaran kinerja, anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Jadi yang dilihat adalah fungsinya, fungsi kegiatannya. Nah, view atau gambaran ini lebih pada ini ya, melihat gini. Kalau saya coba kombinasikan dengan praktis ya, tentunya setiap perusahaan punya cara yang berbeda-beda dalam menyusun anggarannya ya. Seperti yang tadi background-nya apa, kemudian terkait penyusunannya ya, itu bisa macam-macam untuk tujuannya atau fungsinya. Fungsi maksudnya begini, untuk yang ini ya, fungsi kegiatan. Jadi ada istilahnya misalkan fungsi marketing. Fungsi marketing di dalamnya bisa banyak. Misal, apa sih kinerja performance yang mau dicapai di sisi marketing? Misalkan anggaran biayanya yang tadi contohnya saya sudah singgung. Marketing berhubungan dengan insentif marketernya misalkan. Atau fungsi marketing di dalamnya antara lain iklan, biaya iklannya. Atau fungsi marketing misalkan apa? Ada istilahnya kalau di bisnis itu entertain ya. Dan memang lazim misalkan biaya entertainment. Nah, biaya entertainment itu bisa jadi bagian dari fungsi kegiatan oleh divisi marketing. Nah, dia akan lebih melihat performance-nya. Misalkan terserap berapa yang dianggarkan, kemudian apa dampaknya. Misalkan naiknya sales atau naiknya kinerja keuangan misalkan. Nah, ini gambaran dari anggaran berdasarkan apropriasi dan performance budget. Baik, saya izin lanjutkan. Incremental budgeting, proses penganggaran sektor publik ya. Ini masih sama dengan yang apropriasi. Biasanya ada di anggaran sektor publik. Anggaran tradisional bersifat incremental dan line items. Apa itu incremental budgeting? Itu biasanya disebutkan di sini sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan,
sekaligus dasar penentuan usulan anggaran periode yang akan datang. Jadi ini memungkinkan adanya revisi. Logika sistem penganggaran ini, seluruh kegiatan dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. Biasanya ini pada perusahaan pemerintah dan atau nirlaba. Nirlaba artinya yang tidak menghasilkan keuntungan. Bisa jadi yayasan, organisasi politik misalkan ya, itu kan bisa kita bilang bukan organisasi yang profit oriented. Oke, saya lanjutkan. Line item budgeting ini metode lagi-lagi di sektor publik atau lebih dikenal dengan penganggaran tradisional. Di sini kalau saya bacakan ya agak banyak nih. Ciri utamanya adalah didasarkan atas sifat ya atau nature dari penerimaan pengeluarannya. Anggaran tentunya base-nya adalah tahun lalu, kemudian adanya adjustment. Tujuannya adalah untuk melakukan kontrol keuangan yang sangat berorientasi pada input organisasi. Ini karakter-karakternya ya, bisa inkrementalis, lalu masalah utama penganggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money. Nah, termasuk isu kelemahannya. Kelemahannya bisa jadi adanya praktek tidak sehat ya atau KKN, lalu hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana jangka panjangnya. Nah, ini nanti mungkin bisa dipelajari ya, ini secara konsep. Kalau nanti ada diskusi silahkan, tapi saya coba akan banyak menambahkan insight dari sisi perusahaan dan atau perusahaan yang profit oriented. Nanti mungkin saya akan banyak penekanannya di sana. Baik, saya lanjutkan. Ada next-nya adalah zero based budgeting. Ini kalau dari literatur pertama kali diperkenalkan untuk bisnis oleh Peter A. Pin ya, seorang manajer staf pengendali pada satu perusahaan di Dallas, Amerika. Jadi di sini Peter Pin mendefinisikan zero based budgeting itu proses operasi, perencanaan, penganggaran yang meminta setiap manajer untuk memberikan atasan bagi seluruh permohonan anggarannya secara terperinci. Jadi ini semakin ke sini dari tadi dua di depan atau beberapa lebih pada anggaran yang banyak atau disusun dalam sektor publik. Nah, ini sudah mulai membahas yang sektor non publik ya, atau kita bicara bisnis di sini. Lebih kritis nih kalau kita melihat anggaran-anggaran yang dilakukan oleh sektor non publik atau swasta gitu ya. Adanya misalkan penganggaran komprehensif, pengambilan keputusan melalui perwakilan, kemudian mengembangkan paket keputusan meliputi analisis, uraian setiap kegiatan yang berlainan. Nah, ini zero based budgeting, saya nggak bacakan semua ya, tapi dengan perbandingan dua yang sebelumnya itu lebih terperinci, gitu ya. Ada tahap perencanaan keuangan, kemudian ada peningkatan mutu informasi manajemen, kemudian peningkatan keterlibatan personalia dalam penganggaran, misalkan kalau ini di negara bagian artinya tadi oleh penggagas istilah zero based budgeting. Nah, ini gambaran dari perbandingannya ya, perbandingan tradisional dengan zero based budgeting. Misalkan ya, periode pengeluaran di tradisional itu referensi diberikan sehubungan dengan perkiraan tahun lalu. Faktor-faktor seperti apa, inflasi, dan lain-lain disesuaikan agar mencapai anggaran tahun berjalan. Nah, zero based budgeting itu sepertinya tidak mempertimbangkan tahun lalu, misalkan begitu. Jadi dia dianggap mulai dari dasar, harga tahun lalu tidak diperhitungkan, tidak digunakan dalam perhitungan.
Apalagi yang menjadi pertimbangan dalam perbedaan misalkan over inflation of budget. Di sini manajer dapat memanipulasi estimasi anggaran. Tapi dalam zero based budgeting tidak dimungkinkan adanya overestimation. Tanggung jawab ini kalau tradisional itu pada manajemen puncak atau atas ya, direktur misalkan. Kalau di sini manajer dari setiap unit menentukan pengeluaran divisinya. Orientasi tradisional itu akuntansi, tapi kalau zero based budgeting itu keputusan. Nah, yang terakhir adalah pendekatannya. Di sini rutin, ya, yang zero based budgeting prioritas. Oke, nah sebelum ke bahasan berikutnya, mungkin gambarannya adalah begini. Dari yang sesi 1 ya, kalau tadi saya bagi 3 poin. Penganggaran ingin mengestimasi isi dari rencana di periode tertentu di masa depan. Karena ini berhubungan dengan akuntansi biaya, maka dia akan dekat dengan biaya dan juga pengeluaran gitu ya. Nah, dalam beberapa prakteknya biasanya ada rujukan untuk membuat estimasi penganggaran tadi. Nah, experience juga menentukan, artinya apa yang terjadi di tahun lalu dan atau referensi yang didapat dari sekitar. Bisa jadi masukan dari tim dan atau juga kondisi ekonomi, misalkan faktor-faktor internal dan eksternal. Kalau tadi saya tambahkan, saya memulai suatu usaha, apa sih di titik awal ya? Di titik awal tuh tadi saya sudah membangun cara berpikir. Saya akan menargetkan misalkan gini, berapa jasa yang mau saya tawarkan nilainya. Misalkan jasa bantu perpajakan, misalkan ya, berapa kosnya. Atau kalau mahasiswa di bidang manajemen yang tadi saya bilang, banyak juga peluangnya, price-nya itu akan ada di berapa. Artinya price tadi itu salah satu cara, parameter dalam mengukur nanti structure budgeting. Lebih lanjut, kalau price-nya kita tentukan, tentunya kita mesti mengestimasi biayanya, gitu ya. Biayanya apa saja nih? Kalau dulu kan di awal begini, kalau saya menjual jasa sekian, saya punya biayanya apa saja. Biaya tadi, karena kita motivasinya adalah mencari laba, gitu ya, profit, tentunya berharapnya selisih antara yang didapat dan biaya yang terjadi, tentunya ada plusnya gitu kan ya, untung lah gitu ya. Nah, ini kalau kita di istilahnya pemula ya, kalau saya bilang memulai itu lebih sulit ya. Atau juga ada yang bilang mempertahankan lebih sulit. Itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Artinya kalau saya dulu memulai, ternyata bisa jadi konsistensi menghasilkan jasa ya di bulan-bulan berjalan itu bisa jadi tidak konsisten. Mungkin saya akan mendapat di bulan ini uang cukup, tapi bulan depan bisa jadi tidak ada pemasukan. Tapi cost-nya, biayanya tentunya terus berjalan. Misalkan apa? Yang paling gampang adalah kalau di bidang jasa ya, di bidang jasa punya keunikan tersendiri dibanding manufaktur. Misalkan apa? Biaya yang profesional fee. Professional fee itu berapa tim gajinya misalkan. Itu yang harus punya bayangan. Yang kedua, itu adalah biaya operasional. Biaya operasional apa? Listrik untuk komputer gitu ya, laptop yang kita beli misalkan. Dan itu di awal tuh, kalau mahasiswa nih misalkan nanti mau profesional seperti saya tadi, tapi di bidangnya manajemen HRD atau manajemen pemasaran, berapa? Misalkan kita punya laptop nih dari orang tua, lalu waktu itu saya berpikirnya begini, karena jasa di situ tidak
berkaitan dengan modal besar dalam bentuk aset tetap. Aset tetap itu seperti mesin gitu ya, bangunan pabrik gitu ya. Yang utama adalah knowledge, ilmu. Makanya penting waktu kita kuliah banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca ilmu-ilmu dari Bapak Ibu dosen itu akan mengequip kita, melengkapi kita bergerak di bidang jasa. Nah, paling tidak itu gambaran sedikit sharing yang memang siapa tahu berencana juga setelah lulus kurang lebih ingin membuat usaha. Baik, Bapak Ibu, Ibu semua ya dosennya ya di sini ya. Saya sebut Bapak, takutnya bukan ada Bapak-bapak. Baik, ada bapaknya, Bapak. Ada ya. Baik, rekan-rekan dosen lah ya, rekan-rekan dosen pengampu dan juga adik-adik mahasiswa. Sesuai dengan tadi note saya coba luangkan sudah 24.4, 24.5 di jam saya. Kita diskusi yuk, jangan sampai saya cerita, khawatir saya cerita kebanyakan ternyata nggak connect gitu. Saya nggak tahu responnya seperti apa. Kita diskusi ya, mahasiswa ya. Jadi silakan tanya budgeting waktu saya desain bisnis awal atau sekarang sudah jalan 12 tahun. Siapa tahu punya ketertarikan juga. Silakan izin Bu dosen, siapa dulu yang mau dibuka istilahnya mic-nya? Saya ikut. Mungkin kalau dari saya ini yang paling atas ini Hafiz Adin ini saya nggak tahu ini. Mas atau Bapak ini. Monggo. Mungkin sambil dinyalakan kameranya gitu. Biar Pak Imran. Oke. Bentar, Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Adin dari kelas BI. Izin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan dalam proses penganggaran itu ada yang namanya sales forecasting ya Pak? Ya. Nah, misalkan dari perusahaan yang baru berdiri itu Pak, kira-kira untuk melakukan forecastingnya bagaimana ya Pak? Soalnya kan dari data historis ada. Gitu ya. Pak. Mungkin pertanyaan saya itu aja Pak. Ya. Baik, saya panggil Mas aja ya, kayaknya masih muda. Baik Mas Hafiz, terima kasih. Menurut saya ini pertanyaan bagus untuk menambahkan insight karena kalau kita berbisnis sudah tahun kedua, ketiga itu sudah punya referensi gitu ya untuk tahun pertama. Paling tidak dengan kita tahun pertama apa saja sih karena kita tidak punya gambaran atas referensi tahun lalu. Saya nulis coret-coretan di Excel ya. Sebentar saya buka Excel kosong. Paling tidak ini bisa buat dasar nyusun anggaran buat pemula. Sebentar. Screen Excel saya sudah terlihat ya. Baik, begini. Pertama adalah jasa apa atau dagang apa. Ini yang penting ya. Karena kita yang tadi saya bilang, saya memulai di di 2012, saya lulus kuliah 2004. Nah, kalau bisa saya sharing dari insight saya, pertama adalah saya tulis aja di sini ya, buat gambaran. Karena menjalankan bisnis ada hal yang satu poin kadang kita nggak kepikiran adalah ilham, dapat ilham gitu. Saya mau dagang gitu, itu yang secara umum mungkin menargetkan kalau kita lulus kita bekerja gitu kan ya. Tapi ilham itu dapat seiring jalan sebenarnya. Oke, 2004 saya lulus, saya memulai bekerja sebagai junior. Saya nanti menjawab poin pertanyaannya Mas Ilham. Istilahnya kalau di konsulan pajak itu ada junior staff, konsultan. Oke, nah kemudian tadi seiring waktu saya taruhlah di sini 2012. Kemudian seiring waktu saya menjadi senior nih, ya. Waktu bekerja dari senior apa sih yang saya banyak dapat? Pertama adalah di kampus kita mendapat tentunya ilmu
dengan basis teori, gitu ya. Makanya beberapa ada program magang. Nah, ilmu teori pas kerja kita dapat kepraktisan. Artinya implementasi dari teori tadi. Misalkan manajemen HRD gitu ya, kan kita belajar tuh HRD. Nah, praktisannya seperti apa? Kemudian kita menjadi lebih tinggi, senior. Kemudian nanti ada supervisor sampai dengan manajer. Kemudian apa yang kita dapat lagi setelah bekerja? Untuk bidang tertentu, misalkan seperti saya, itu perlu untuk mengurus namanya izin kerja. Di profesi saya, istilahnya izin praktek konsulan pajak yang dikeluarkan oleh Menkyu DJP. Nah, izin ini bisa beda di tiap bisnis. Misalkan kalau di HRD itu ada istilahnya kompetensi HRD ya. Saya lupa istilahnya HR apa ya. Mungkin nanti bisa dibantu Ibu Bapak dosen. Nah, itu bisa mengequip ilmu teori yang kita dapat, kepraktisan, izin kerja sampai dengan akhirnya 2012 saya berani memutuskan. Nah, ini saya mau menjawab poinnya Mas Ilham. Saya buat usaha. Kemudian saya urus izin legalnya, artinya berbentuk perusahaan. Gitu. Kenapa memberanikan ini dan keterkaitan dengan anggaran? Oke, lagi-lagi yang kepikir adalah kayaknya ya waktu itu berpikir kalau saya jual sendiri, kayaknya saya bisa dapat uang yang lebih banyak. Misalkan begitu tuh, motivasinya dulu nih, motivasinya apa? Nah, sehingga gambaran waktu dengan mau mendapat uang sendiri, kalau saya jual jasa sendiri, apa bayangannya yang sudah saya dapat di tempat sebelumnya dan juga akhirnya membentuk jasa yang saya jual. Pertama adalah ini, saya tahu kerjaannya. Itu dulu, kerjaannya akan ngapain kalau nanti kita dagang barang atau jual jasa ya, ini bisa diimplementasikan. Kerjaannya apa dulu? Jadi kita sudah punya kompetensi. Itu dulu. Yang kedua, untuk kita punya kompetensi, experience tadi, kita dari tempat kerja sebelumnya punya referensi berapa sih jasa yang akan kita tawarkan. Artinya harga. Kenapa penting? Yang tadi saya bilang, minum mungkin di Starbucks, lalu minum di coffee kantin gitu ya, atau di coffee shop lainnya, itu kan harganya beda. Kita mesti menempatkan posisi. Oke, sampai ke bentuk harga. Ini salah satu pendekatannya. Misalkan saya mau bilang kalau bikin SPT misalkan ya, SPT bulanan. Misalkan saya mau bilang 500.000. Oke. Nah, ini satu nih. Kedua, kalau saya menjalankan bisnis dengan harga segini, apa saja biayanya? Karena kita perlu menyambung hidup, makan gitu ya. Artinya kita mungkin akan minta gaji. Atau kalau tidak gaji ya setara honor. Karena kan ini perusahaan sendiri misalkan. Untuk sendirinya. Atau kalau kita punya asisten, berapa gaji supportnya. Gitu. Nah, tadi yang Mas Hafiz tanyakan benar. Karena tidak punya referensi tahun lalu, apa yang bisa kita jadikan referensi? Yang kita bisa jadikan referensi di sini. Artinya base itu kita perlu punya. Dalam konteks saya ya, saya ambil dari sini. Lalu misalkan Mas Hafiz tanya, Pak, di harga berapa akhirnya Bapak bisa menentukan harga sekian? Tentunya ini ditambahkan dengan insting biasanya Mas Hafiz. Insting tuh begini, kalau ada perusahaan besar sekali jual jasa, misalkan SPT bulanan itu bisa jadi misalkan 3 juta. Saya tahu kalau menjual 3 juta pasti nggak ada yang beli itu jasa saya. Gitu. Itu yang tadi saya bilang nambah insting di situ. Artinya experience-nya sudah dapat. Atau gini,
3 juta itu kalau kan sama yang dikerjain sama-sama SPT nih ya, kan kayak kemarin mungkin akhir tahun tuh ya, kita isi SPT-nya Bapak Ibu dosen tuh bisa jadi. Nah, itu berapa? Ya apa diajak makan mungkin ya kalau belum berbentuk uang gitu ya, saya kasih sangu gitu. Nah, itu juga suatu apresiasi yang nanti mungkin mengequip kita. Nah, oke, sampai ke titik 500 bisa jadi ini define terbaik kita. Kayaknya masih ada yang beli gitu. Itu kan estimasi tuh kayaknya gitu kan ya. Kayaknya segini deh gitu. Kayaknya segini masih oke. Nah, lalu kita juga mesti realistis. Oke, kalau dapatnya segini, punya di istilah konsultan istinya punya berapa klien. Kalau saya targetin misalkan saya punya 5 klien, sebulan 500 kali 5. Bisa jadi saya dapat 2,5 juta. Gitu ya. Oke. Terus, saya juga harus realistis. Setelah sekian tahun bekerja, tiba-tiba nggak dapat penghasilan kan gitu. Itu yang kadang susah diterima dalam konteks berbisnis sebetulnya. Tiba-tiba dia loss, tiba-tiba tidak punya penghasilan bulanan yang biasa ditransferkan, tiba-tiba harus menghidupi misalkan. Nah, gaji honor ini yang memang harus juga diestimasi. Misalkan gini, oh ternyata saya realistisnya untuk bertahan hidup dengan keluarga misalkan nih, saya taruh 5 juta. Misalkan, saya belum ajak support lah, misalkan ini saya nggak ada. Nah, dengan begini, ini kan minus ya. Apakah menjadi bagus untuk dianggarkan? Karena nanti akan hubungannya sebetulnya dengan evaluasi proyek ya. Kalau belajar evaluasi proyek itu kan ada SWOT analisa. Strength-nya di mana, opportunity-nya di mana, dan lain-lain. Nah, apakah layak kita berbisnis nih? Nanti nyambung sebenarnya dengan bahasan evaluasi proyek. Tentunya pada saat saya mendesain dan saya berani ngambil resiko kalau kata beberapa orang ya. Oke, berarti saya sudah melewatkan ininya mesti di atas ini. Artinya kalau segini nggak bisa. Jangan dijalankan, lebih baik saya tetap mengikut orang misalkan gitu ya. Nah, sehingga saya harus targetkan misalkan begini. Atau bisa nggak sih yang tadi saya bilang, namanya tahun pertama, saya nggak tahu dapat klien atau enggak, tapi yang 5 ini dapatnya dari mana. Jadi dulu tuh, sebelum saya, ini ya, saya bekerja profesional di sini, lalu saya buat usaha di sini, saya sudah dapat sambilan tetangga saya mendatangi saya tiba-tiba bertanya, konsultan kan Mas gitu ya, dulu ya waktu masih muda, tolong bantuin isi SPT saya gitu. Nah, itu jadi kita punya referensi gini, kan kita kan gini, kalau sama tetangga atau teman ya, atau mungkin orang ya sekitar kita, Mas berapa bikin SPT? Kita nggak tahu harga yang mau kita bilang tuh, kita cuma senyum-senyum gitu kan ya, nggak bisa jawab gitu, atau gini, terserah gitu kan ya. Itu juga bisa jadi ini, Mas Hafiz, bisa jadi referensi. Dengan terserah itu, tiba-tiba kita ditransfer misalkan 1 juta. Oh, 1 juta. Berarti besok kalau jualan 1 juta nih kita lah. Itu yang bisa menambahkan insight. Iya, kita tidak punya referensi tahun lalu, tapi istilah accidental kejadian seperti tadi, itu value yang orang hargai kita untuk layaknya jasa yang kita berikan. Itu insight untuk awal-awal tuh Mas Hafiz. Apapun nanti. Kecuali barang ya, ini saya lagi bicara konteks jasa. Kalau barang, nggak bisa tuh. Kan kita punya harga kan, barang yang dibeli gitu. Istilahnya kalau kita mau jual, mesti di markup gitu kan ya. Kalau konteksnya dagangnya barang, kita mesti tahu pricing-nya. Pricing dari harga pokoknya. Tapi paling tidak, dari gambaran ini, untuk menambahkan insight dagang jasa, kurang lebih seperti itu Mas Hafiz. Yang lainnya masih banyak. Khawatir mempertimbangkan waktu, nggak kebagian yang lain. Tapi menambahkan ya Mas Hafiz ya, gambaran kalau nanti insya Allah mau berdagang jasa. Mungkin cukup dulu Mas Hafiz, segitu. Berarti untuk memforecastingnya berarti dengan mempertimbangkan biaya itu sendiri ya Pak? Kalau saya tangkap. Betul, iya. Yang paling gampang supaya nggak kerugian adalah kebutuhan dasar kita apa. Gini, Bapak Ibu rekan dosen dan mahasiswa gini, pendekatan nomor satunya bisa harga jual. Ini ada juga di teori.
baru dia turun. Tapi pendekatan nomor 1 harga jual, pendekatan nomor 2 itu adalah ini base cost budgeting. Jadi base cost budgeting dia bergeraknya dari cost-nya dulu. Cost-nya apa kebentuk sekian ditambah markup baru harga jual. Gitu. Jadi cost-nya dulu yang dibentuk. Tapi yang nomor 1 bukan cost-nya. Saya mau jual sekian. Berarti kalau harga jualnya sekian, saya turunin. Saya mau untung sekian. Berarti kalau mau untung sekian, saya cost-nya harus sekian. Nah, gitu. Jadi ada 2 pendekatan. Mau dari atas atau mau dari bawah. Gitu. Cukup ya? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, Mas Hafiz. Yang lainnya mungkin Ibu Misal boleh dibantu siapa lagi? Kayaknya masih banyak tapi saya bacakan saja aja Pak. Siap. Gitu. Oke. Ini mungkin dari yang kelas BD dulu ya Bapak. Karena kelas BD-nya ini lumayan banyak nih. Mungkin diwakilin oleh pertanyaannya siapa ini? Mbak Hilda Audia. Nah, ini kan saya ingin bertanya Bapak mengenai penyusunan anggaran perusahaan. Nah, karena anggaran itu disusun dengan cermat dan krusial, nah, untuk perusahaan baru, apakah lebih baik membuat sendiri atau bekerja sama dengan eksternal gitu. Jadi kalau membuat sendiri berarti dari internal gitu, konsultannya. Terus kalau eksternal berarti dari kantor gitu. Betul. Baik. Terima kasih Bu Musilia sudah bacakan. Ini nyambung dengan pertanyaan dan atau diskusinya Mas Hafiz. Tentunya dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak luar. 1, kita tahu bisnis itu kita yang lebih tahu. Artinya planningnya seperti apa. Begini, katakan bisnisnya juga bisnis yang umum ya, atau yang tadi saya bilang, gimana kalau buka coffee shop misalkan. Kalau memang kita mau buat penganggaran itu oleh pihak eksternal tentunya juga akan tanya kita soal budget biasanya. Budget tuh artinya gini, lebih melekat modalnya berapa. Ya, modalnya berapa. Nanti dia akan buatin. Seperti misal saya pernah ditanya juga oleh teman saya, kebetulan dia biasa untuk ngembangin bisnis kopi ya. Ditanya begini, mau buka coffee shop ya, Mas Imran dia tanya saya. Iya, tapi saya mau tahu dulu berapa budgetnya. Nah, mereka biasanya punya tuh seperti opsi 1, opsi 2, opsi 3. Dia tanya balik saya, berapa modalnya gitu. Nah, itu kalau kita pakai eksternal, mereka mungkin sudah punya gambaran atas bisnis tertentu. Tapi yang menjadi catatan adalah apakah modal kita cukup gitu ya, 1, terakomodir gitu. Yang kedua, bisnis itu unik. Artinya cost-nya bisa jadi sama, budgetnya sama. Ada konsiderasi seperti tempat, ya, lokasi strategis, kemudian pertimbangan keahlian lainnya ya, keahlian marketing misalkan. Bisa jadi, apakah itu di cover tuh oleh pihak eksternal, misalkan begini, dalam beberapa bisnis franchise ya, seperti fried chicken ya, yang kita suka banyak di jalan gitu ya, yang nggak besar misalkan, itu kan ada franchise paketnya sekian. Dengan paketnya sekian, kita akan misalkan dapat return-nya sekian. Ya namanya lagi berbisnis jasa istilahnya forecasting gitu ya, pasti nggak jelek gitu, forecastingnya bagus, tapi kadang saya jumpai gini, setelah berjalan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, menjawab poin inti adalah gini, apakah internal atau eksternal? Bukan bilang susah, tapi case per case itu kita tidak bisa bandingkan. Bisa jadi yang di sini bisa dengan internal saja, tapi yang di misalkan pihak 2 itu kita nggak bisa bikin sendiri gitu lah, karena kemampuan atau kecakapan kita menganggarkan dan lain-lain tidak bisa. Jadi apakah baiknya internal atau eksternal? Relatif, Bu Miselia, dan yang tadi penanya relatif. Tapi itu akan banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Kurang lebih konsepnya begitu dulu ya. Mungkin cukup Bu Misel.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Michelle. Ya, monggo Ibu. Mohon diperhatikan waktunya ya. Iya, Ibu. Siap. Mungkin ini yang tanya banyak banget Ibu, mungkin bisa dilanjutkan. Terus ini Pak Imran masih bersedia atau ini sudah lebih dari jam 9? Nggak apa-apa, asal belum pada ngantuk. Saya pikir 2 lagi kita maksimalkan, boleh Ibu? Monggo. Mungkin ini pertanyaan terkait dengan zero based budgeting ya Bapak, dari Mas Rizky Pratama. Nah ini, di mana pendekatannya berdasarkan prioritas. Pertanyaan saya, bagaimana mengidentifikasi dan menentukan peringkat prioritas? Apakah ada metodologi atau kriteria yang jelas untuk menentukan kebutuhan dan manfaat yang mendapat prioritas utama? Ini tadi ada satu lagi pertanyaan Bapak, juga kurang lebih sama terkait dengan zero based budgeting. Apakah zero based budgeting ini bisa menyebabkan kerugian gitu? Bapak, ini tadi pertanyaannya Mas siapa ini tadi di atas tadi, Mas Davin kalau nggak salah, begitu. Dua pertanyaan yang sama, Bapak. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Salah satunya mengenai budgeting adalah zero based budgeting. Kalau kita lihat di sini zero based budgeting itu pertama adalah banyak dilakukan oleh salah satunya ya sektor publik dan atau juga bisnis ya, dan zero based budgeting ini lebih mengkritisi lebih detail gitu ya, lebih detail dibanding tradisional budgeting. Nah, sebetulnya begini, dalam konteks penganggaran zero based budgeting yang teoretikal disampaikan itu seakan pertama ya, dia tidak mengconsider sebelumnya gitu. Artinya saya memposisikan gini, zero based budgeting untuk tahun kedua dia tidak melihat tahun pertama, artinya tidak digunakan. Jadi dari awal lagi nih gitu loh, dari awal lagi dianggarkan. Misalkan apa sih? Misalkan komponen perusahaan itu kan banyak ya cost-nya. Bisa jadi pertama adalah biaya terkait labor, yang kedua biaya terkait operasional bisnis gitu ya. Bisa jadi biaya transport, bisa jadi biaya marketing dan lain-lain. Nah itu konsepnya dia nggak pakai tuh anggaran yang tahun lalu, tapi dia pakai dari nol lagi. Dari nol tuh bukan berarti nggak punya informasi. Informasi yang diserap adalah gini, misalkan tahun 2023 gitu ya, tahun 2023 sekarang sudah misalkan Pak Jokowi buka masker gitu ya, artinya kalau bicara bisnis, oh ya berarti bisnis sudah mulai menggeliat lagi misalkan. Nah, bagaimana kalau saya mengestimasi tahun 2024? Artinya semakin grafiknya mungkin bisnis itu sendiri semakin ke normal misalkan. Nah, asumsi-asumsi lainnya antara lain misalkan 2023 itu bisa jadi karena periode peralihan ada banyak pertimbangan, misalkan biaya-biaya yang terjadi dalam masa periode COVID, misalkan apa? Yang paling gampang adalah implementasi kita kerja, bisa WFH, bisa WFO gitu ya, di beberapa bisnis masih diterapkan seperti itu. Nah, apakah di situ mempengaruhi begini, cost? Jadi pada beberapa perusahaan begini, pas periode COVID itu karena online, tahu nggak yang turun apa? Yang turun salah satunya adalah biaya transport. Biaya transport karena orang kalau di Jakarta dia nggak ngantor tuh gitu loh. Itu lumayan menurunkan biaya transport. Gitu loh. Nah, zero based budgeting kita kembalikan lagi konsepnya, diestimasi gini. Dengan 2024 sudah akhirnya semua work from office, itu berarti kita punya potensi. Oh, nanti transportnya naik lagi loh itu. Karena bisa jadi kita bayarin misalkan. Nah, itu salah satunya pertimbangan dengan zero based budgeting, kita nggak pakai estimasi yang lalu yang dengan konsiderasi COVID misalkan. Itu salah satu case-nya. Lalu kalau biaya-biaya gini, per departemen mengestimasikan kembali kos-kosnya. Kalau tadi salah satunya adalah di biaya transport. Kurang lebih seperti itu sih. Dia membuat lebih detail paket-paket. Kalau di sini ya, paket-paket keputusan melalui analisis sistematis. Nah, kurang lebih begini nih dalam mengestimasikan zero based budgeting.
Poin satunya lagi apa Bu? Misal tadi saya kelewat terkait zero based budgeting-nya. Terkait dengan kerugiannya Bapak. Apa Oh ya, kerugiannya ya. Ya, betul. Kerugiannya apa sih? Sebenarnya kan gini. Kalau saya hubungkan dengan experience dan atau mungkin bukan hanya experience saya atas perusahaan saya, tapi juga experience saya menangani klien saya. Karena saya juga berhubungan dengan budgeting dan atau penganggaran yang mereka lakukan. Kenapa kita perlu mengconsider tahun lalu? Salah satunya kita perlu untuk menjadi referensi. Mana apa istilahnya cost yang terjadi tahun lalu dan berapa besar. Misal tahun lalu kita pakai jasa apa bilangnya ya? Gini, oke lah sewa tempat. Sewa tempat tahun lalu misalkan dianggarkan atau yang terjadi adalah 10 juta. Tahun depan apakah kita mau pakai zero based budgeting atau tradisional? Ya tentunya dengan ada referensi yang tahun lalu itu akan mendekati angkanya. Atau kita tidak butuh zero based budgeting karena kan katakan kita menyewa untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Berarti anggaran tahun ini sebenarnya sudah diestimasi 3 tahun ke depan misalkan harganya akan sama. Jadi ya referensi tahun lalu justru yang lebih bermanfaat dibanding menghitung ulang. Jadi tidak ada gunanya sebetulnya gitu dihitung ulang. Hanya buang-buang energi. Nah, kurang lebih itu salah satu minusnya ya. Artinya lebih ke teknikal saja gitu. Yang benar atau baik mungkin mengkombinasikan. Yang nanti kita akan belajar besok di istilahnya Kaizen. Itu metode komprehensif terkait penganggaran. Kurang lebih seperti itu Bu Misal. Baik, memang topik AKBI dan AKMEN itu linear ya Pak ya? Iya betul. Jadi betul, saling betul. terkait, betul. Saling terkait, betul. Iya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah sudah terbatas gitu ya Bapak. Jadi mungkin karena kendala tadi juga dari panitia juga mohon maaf. Mungkin kepada adik-adik mahasiswa nanti bisa diarahkan oleh Bapak Ibu dosen untuk ke link YouTube tadi yang akan di-share kemudian. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya malam ini untuk share ilmunya yang luar biasa. Padahal tadi saya juga tertarik ya mau tanya tentang ini Bapak. Besok mungkin kita bisa ini Bu Misal explore ya. Atau kalau memang ini maaf izin Bu Misal, Bu Himi. Kalau memang besok lebih dinamis mau tektokan saya nggak masalah. Jadi besok saya udah akan adjust dengan materi dan luangan waktu atau sharing experience saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Ini yang saya hormati nih para senior saya ini Bu Himi, Bu Andar, gitu. Pak Noval mungkin kalau hadir juga baik berserta dosen-dosen yang lain, Bu Desti kebetulan juga ada di sini. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya mau mendampingin mahasiswanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sekali lagi menambah wawasan kita terkait dengan implementasinya. Nah, itu yang mahal kan di situ, Pak. Nah, mungkin kalau ini adik-adik mahasiswa kan banyak yang bertanya, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi yang kedua berikutnya besok. Siap. Berarti untuk ini saya mau konfirmasi Bapak terkait jamnya apa masih di jam sore atau diganti malam? Di sore boleh 16.30 ya besok ya. Tapi itu mepet tuh Pak, karena dengan mungkin yang Muslim dengan sholat. Nah, itu Malang itu 5:30 ya maghribnya ya. Iya. Atau di jam 4. Oh gitu. Tapi saya ikut ibu-ibu dosen, ikut ibu-ibu dosen. Kalau dari jadwal kelas itu biasanya kan 3:30 itu sudah bisa dimulai. 3:30. Oh 3:30 ya. Boleh 3:30 mungkin kalau memang pas waktunya. Betul, kan itu sudah setelah asar dan untuk maghrib masih agak jauh. Iya, ada cukup waktu betul. Baik, boleh Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang kelasnya di sini bisa informasikan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi besok bisa dimulai 3:30 dipandu oleh moderatornya mungkin Bu Nur Aini Desti gitu. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi. Salam hormat juga bagi senior saya. Saya akhiri sekian. Untuk adik-adik mungkin bisa di klik linknya untuk presensi gitu.
Baik, terima kasih Bu Himi, Bu Andar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Nggih, Allah. mohon Sampai maaf ketemu dari panitia kembali Pak Pak Imran Imran tadi. besok. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih Sama-sama Pak Ibu, Imran, sama-sama. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Misel, Bu Himi, Bu Kesti. Terima kasih Bu Angga, Bu Michelle, Bu Himi. Saya izin Mohon dulu. izin pamit. Monggo Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.